Pak Herman, ini kan memang tadi yang menarik adalah di sejak awal tadi mungkin Anda juga udah katakan ini, memang proyek ini kan di awal memang memancing pro dan kontra bisa dibilang seperti itu ya. Ada yang dikatakan bahwa mulai dari pemilihan mitra yang dari di awal Jepang kemudian pindah ke Cina, kemudian dianggap sebagai sebuah bisnis yang ada yang bilang ini nggak masuk akal dengan biaya yang begitu besar, kemudian bukanlah kebutuhan yang mendesak atau prioritas. Apakah memang dilihat bahwa ini terlalu dipaksakan seperti itu hingga begitu mendesak dan kemudian sekarang jadi seperti bom waktu? Bagaimana Komisi 6 melihat hal ini, Pak Herman? Ya, dulu saya di luar pemerintahan, tentu sangat mengkritisi terhadap rencana kereta cepat ini. Dan bahkan saya yang meminta audit terhadap KCIC atas usulan cost overrun pada waktu terjadinya penambahan beban investasi. Dan yang tentu mendasari adalah lahirnya keputusan terhadap proyek strategis nasional, yaitu melalui Perpres nomor 3 tahun 2016. Ini kan dulunya B2B karena dianggapnya dulu perdebatannya kami adalah negara jangan dibebani lagi jika memang ada proyek-proyek yang membutuhkan investasi sangat besar. Dan dulu diyakinkan dengan Perpres nomor 3 tahun 2016 ini tentu awalnya kan B2B gitu, business to business. Bahkan saya sempat berdebat keras sebetulnya ketika muncul cost overrun. Karena kok hitung-hitungannya menjadi lebih mahal gitu. Hitung-hitungannya menjadi tidak masuk akal gitu. Nah tetapi ya kita jangan berpikir mundur. Justru sekarang yang harus dipikirkan bagaimana ke depan. Pro kontra waktu itu ya jelas kami sangat mengkritisi. Tetapi justru saat ini bagaimana cara berpikir lebih logis. Ini sudah menjadi milik bangsa dan sudah beroperasi. Terus dipikirkan bagaimana cara ke depan. Dan tentu Danantara dibentuk juga adalah untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan seperti yang terjadi di kereta cepat. Kalau dibiarkan memang yang bleeding itu adalah PT Kereta Api, Wijaya Karya, kemudian Jasa Marga dan PT PN karena ini adalah pemilik saham di PT Pilar Sinergi BUMN. Nah, bagaimana juga nanti sebetulnya dengan konsorsium dari Cina. Nah, ini juga harus dibicarakan. Dan saya kira ini adalah PR besar ya kami di Komisi 6 ke depan untuk membicarakan bagaimana langkah-langkah strategis untuk bisa memenuhi visibilitas keuangan mereka sehingga kemudian dari tahun ke tahun tidak rugi gitu. Nah, ini yang sedang dipikirkan dan tentu Danantara yang saat ini diberikan otoritas penuh oleh Presiden semestinya ya melahirkan banyak ide gagasan dan tentu solusi yang terbaik bagaimana menyelesaikan perkara hutang di konsorsium KCIC ini. Oke, nah saya tanggapi bahwa perannya Danantara sendiri seperti apa Anda melihat ya dengan tadi ya. Apakah iya ini akan konsisten seperti itu pemerintah bisa konsisten melindungi APBN-nya melihat tadi skema Danantara seperti itu? Ya, kalau lihat pada apa yang sekarang sedang dikerjakan oleh Danantara begitu ya, termasuk kewenangannya dan lain-lain ya. Itu memang saat ini kemudian sudah ada perbedaan yang cukup mendasar dibandingkan era di Kementerian BUMN ya. Kan memang sekarang segala macam keuntungan, profit, dividen itu hampir boleh dibilang mayoritas ada di Danantara begitu ya. Sehingga kalau ada BUMN membutuhkan modal kerja misalnya ya, atau membutuhkan modal untuk ekspansi juga mereka mintanya harus ke Danantara. Nggak mungkin lagi minta tambahan PMN ke pemerintah ya. Karena setoran dividen kepada pemerintah juga sekarang relatif menjadi kecil karena semuanya akan dipakai di Danantara. Jadi dalam konteks ini kalau misalnya kemudian tadi Danantara ya mengajukan opsi misalnya dia akan menyuntikkan dana misalnya kepada Kereta Api Indonesia ya. Jadi saya kira yang perlu diperhatikan adalah seberapa jauh kemudian nanti model bisnis yang akan dikembangkan supaya suntikan dana itu tidak berlalu begitu saja. Artinya adalah tidak akan menyelesaikan masalah secara tuntas. Jadi perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih kritikal, yang lebih fundamental. Bagaimana kemudian Kereta Api Indonesia itu bisa berperan sekaligus ya. Bukan hanya sebagai operator kereta, tapi juga yang harus tanda petik memanage soal infrastruktur ini. Dan menurut saya itu nggak mudah. Kondisinya nggak ideal ya. Tapi kalau akan dipaksakan seperti itu ya saya kira perlu ada model bisnis yang lebih jelas. Jadi artinya dukungan dari Danantara lah ya kepada bagaimana tanggung jawab cost kaitannya dengan infrastrukturnya itu saya kira yang harus ditekankan. Kemudian juga tadi kira-kira seberapa jauh juga kalau misalnya nanti ada kita harus melakukan upaya-upaya misalnya mendapatkan pemasukan dari
traffic access charge-nya misalnya. Oke. Berapa besar mereka akan bisa mendapatkan pemasukan dari sana, ya kira-kira. Ya. Dan banyak hal lain lagi yang menurut saya itu nggak mudah. Kalau itu semuanya dibebankan kepada kereta api Indonesia, Nah, nggak ideal sebetulnya. Oke. Tapi kalau itu dipaksakan, saya kira ya tentu harus dilakukan langkah-langkah di mana bisnis plan-nya harus menyesuaikan lah saya kira. Bisnis plan harus sesuai dengan apa yang ada. Tapi tadi kalau saya mengambil apa kata Pak Herman kan sebenarnya ini akan terlihat mudah kalau memang untung. Tapi kan kenyataannya sekarang lagi tidak beruntung ya seperti itu ya Pak Herman ya. Tidak. Jadi bagaimana kemudian ini bisnis plan yang memang dibangun dengan baik, menarik investor seperti itu supaya ini bisa berjalan sesuai dengan harapan, bisa menyelesaikan masalah ini dengan apa yang memang harus dilakukan kemudian ya seperti itu agar skenario ini bisa sesuai. Haruskah ada yang bertanggung jawab di sini untuk menyelesaikan ini? Ya saya kira tadi ya berbagai macam hal usulan termasuk dari Pak Herman juga sebetulnya bukan cuma dari sisi bagaimana kita konsentrasi mengembalikan utangnya, tapi juga konsentrasi kita adalah bagaimana kita bisa membesarkan bisnisnya. Seberapa besar kemudian juga kita bisa lebih meningkatkan kemampuan dari KCIC meningkatkan revenue dengan lebih cepat. Baik dari pendapatan terkait dengan soal penumpang, fare box, atau juga dari pendapatan lainnya di luar itu. Yang itu menurut saya sampai dengan saat ini belum optimal dikerjakan oleh KCIC itu sendiri ya. Jadi kalau bagian-bagian yang terkait dengan soal revenue tadi juga bisa segera dibuktikan, peningkatannya cukup cepat, maka ini juga saya kira bisa menumbuhkan kepercayaan ya kepada publik, kepada investor lainnya juga bahwa ada prospek lah misalnya ya dengan kereta api cepat ini. Sehingga kalau kemudian image-nya semakin bagus, kemudian kan bisa mulai kita menawarkan sebetulnya ya kepada para pihak apakah mereka mau join nggak sebagai investor berikutnya untuk mengurangi porsi Indonesia sehingga utangnya bagian Indonesia juga bisa mulai berkurang ya. Saya agak optimis juga karena kemarin misalnya kan Danantara kan juga baru mengeluarkan Patriot Bonds misalkan. Itu kan juga peminatnya banyak sebetulnya ya. Nah itu menarik sebetulnya ya. Kalau situasinya juga sudah lebih menarik dari segi bisnis, kita juga punya namanya Indonesia Investment Authority, punya yang namanya INA, lembaga investasi milik pemerintah juga. Kalau kemudian mereka dipanggil juga misalnya ya, untuk coba kamu bisa nggak kira-kira membuat skema yang menarik sehingga ada investor juga yang mau join di sini. Saya kira juga itu cukup menarik. Jadi saya kira berbagai macam elemen ya yang ada dalam ekosistem di pemerintahan kita sebaiknya memang bisa fokus untuk kira-kira nanti membantu bagaimana kita bisa keluar nih dari permasalahan yang ada dalam proyek kereta api cepat ini saya kira. Oke, baik. Pak Herman, tanggapan Anda? Ya, memang yang harus dilakukan membentuk ekosistem saya kira. Ya, apa yang tentu bisa menambah pendapatan bukan hanya dari sekedar penumpang. Karena pertama, tentu dari awal pun kami menghitung sebetulnya kan harga tiketnya itu kan tidak, misalkan untuk kelas ekonomi 250.000, itu dulu hitung-hitungan tidak 250.000. Kami hitung-hitungan itu sekitar 400 atau 450.000. Tetapi kan kita melihat daya beli. Ya, pada waktu trial itu memang kita melihat bahwa dengan kenaikan 50.000 saja jumlah penumpang turun, akhirnya diturunkan kembali. Nah, dengan pendapatan hari ini kan hitung-hitungan kasar saja sudah tidak akan bisa masuk. Untuk bayar bunga saja juga masih rugi, apalagi untuk membayar pokok. Nah, oleh karenanya saya kira memang harus kreatif gitu ya. Manajemen KCIC harus membuka kepada investor lain bukan untuk masuk dalam core bisnis dalam kereta cepat, tetapi justru bagaimana membangun ekosistem lainnya sehingga betul-betul ada tambahan pendapatan di luar dari kereta cepat ini. Selain tentu tadi memperpanjang rute dengan berbagai tawaran-tawaran tambahan ekosistemnya tadi. Nah, kalau ditemukan ekosistem yang baru bahwa kereta cepat juga memberikan benefit misalkan terhadap kawasan-kawasan industri di sekitar kawasan Wali ini yang dulu pernah direncanakan. Nah, ini mungkin juga akan mengurangi terhadap beban hutang yang saat ini yang harus ditanggung oleh KCIC. Oke, baik. Mungkin terakhir Pak Herman, jadi siapa mungkin yang harus menanggung utang kereta cepat Wush ini menurut Anda? Ini, dulu kan mekanisme dividen itu kan disetor kepada pemerintah. Nah, otomatis dulu pemerintah bertanggung jawab juga untuk bisa membiayai terhadap proyek-proyek strategis nasional. Namun kan sekarang setiap keuntungan yang kemudian menjadi dividen ini disetor kepada Danantara. Jadi menurut saya sebaiknya Danantara bisa melahirkan gagasan, ide
dan kreativitas atas dividen yang diperolehnya, dan kemudian bisa mengadjust terhadap kekurangan ataupun kebutuhan untuk memenuhi visibilitas tadinya di KCIC, seraya menurut saya tadi melahirkan gagasan ide untuk membangun tambahan-tambahan ekosistem baru yang bisa memperkuat terhadap keuangan KCIC. Ini menurut saya menjadi tanggung jawab Danantara gitu ya. Oke. Terutama untuk pengelolaannya di Chief Operational Officer, di holding di anak perusahaannya Danantara yang saat ini mengelola terhadap BUMN. Oke. Jadi peran negara di sini sudah tidak ada ya dalam hal ini ya? Karena dividennya sudah berpindah dari yang dulu di-store kepada negara, sekarang di-store kepada Danantara. Oke, baik. Pak Toto, Anda sendiri bagaimana? Jadi siapa yang seharusnya menanggung utang kereta cepat ini? Ya, saya kira ini kan tanda penting ya, kekisruhannya sudah terjadi dari awal. Oke. Tapi yang lebih penting menurut saya sekarang adalah kita perlu memberikan image baiklah kepada publik, masyarakat, investor internasional dan lain-lain bahwa Indonesia masih patut menjadi negara tujuan ya bagi investasi. Jadi memang kita saya kira perlu menyelesaikan soal ini dengan lebih bijak lah ya. Jadi persoalannya apakah nanti pemerintah atau nanti Danantara yang harus menyelesaikan atau kerjasama di antara kedua belah pihak lah. Saya kira tetap diperlukan. Yang penting nanti image Indonesia sebagai salah satu pilihan investasi global itu tetap bisa terjaga. Karena kalau enggak nanti bahaya menurut saya. Ini masalah terkait dengan soal reputasi. Kalau reputasi tercoreng ya, ini kan repot. Misalnya Danantara punya Danantara Investment Management. Dia menawarkan berbagai macam proyek strategis kepada investor mancanegara. Tapi kalau kemudian mereka melihat ada di proyek WUS dan dianggap tanda petik gagal, itu kan akan merusak reputasi. Jadi yang terkena nanti banyak pihak ya. Jadi menurut saya biarkanlah nanti baik BUMN maupun negara, pemerintah tetap bekerja sama bagaimana menyelesaikan soal WUS ini sehingga kemudian tidak mencederai atau merusak reputasi kita di mata internasional. Oke, kita tunggu bagaimana akhirnya menyelesaikan kasus ini atau menyelesaikan utang ini ke depannya seperti apa hingga tidak merusak reputasi, balik lagi reputasi Indonesia di sini. Terima kasih Pak Herman dan juga Pak Toto telah bergabung bersama kami, dan pemirsa kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam NTV Prime.